Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bina Afisa dengan NIM 20811334121 dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis studi kasus manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Hutama Karya. Sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui profil dari PT Hutama Karya. PT Hutama Karya merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang kegiatan jasa konstruksi. PT Hutama Karya telah mengambil peran penting dalam proses pembangunan beberapa infrastruktur di Indonesia. Adapun jenis pekerjaan yang ditangani oleh PT Hutama Karya yaitu pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia, baik itu jalan raya, tol, bangunan, dan jembatan. Selain itu, PT Hutama Karya juga memiliki visi yaitu menjadi sarana pengembang infrastruktur yang terkenal di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, PT Hutama Karya menerapkan program, sistem, dan standar manajemen keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi infrastruktur di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu program keselamatan dan kesehatan kerja. PT Hutama Karya adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini telah menyadari akan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerjanya. Oleh karena itu, PT Hutama Karya berusaha untuk menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja yang konsisten, terarah, dan terstruktur bagi seluruh pekerjanya. Berikut ini adalah program-program keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan di PT Hutama Karya. Program yang pertama yaitu program preventif. Program preventif merupakan program pencegahan yang dilakukan oleh PT Hutama Karya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi para karyawan. Adapun cara preventif tersebut yaitu PT Hutama Karya rutin mengadakan kegiatan senam setiap hari Sabtu. Senam ini diadakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan bagi jajaran karyawan yang ada di PT Hutama Karya. Selanjutnya, perusahaan juga telah menyediakan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan, sanitasi, dan toilet. Selain itu, juga terdapat proses pengelolaan makanan sesuai dengan prosedur dan aturan agar terhindar dari adanya kontaminasi makanan. Kedua yaitu program kuratif. Program kuratif merupakan program yang diberikan oleh PT Hutama Karya dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan. Bentuk jaminan kesehatan yang diberikan yaitu berupa BPJS Ketenagakerjaan. Adanya program tersebut membuat para karyawan merasa terlindungi dan tidak stres ketika sedang sakit. Yang terakhir yaitu program-program lainnya. Program ini diberikan oleh PT Hutama Karya untuk seluruh karyawan. Adapun program tersebut yaitu pertama, merumuskan kebijakan penetapan program K3. Kedua, memberikan instruksi kerja yang baik dan benar. Ketiga, menyediakan fasilitas P3K. Dan yang terakhir yaitu menyediakan alat pelindung diri atau APD untuk seluruh karyawan PT Hutama Karya. Pembahasan kedua, teknologi alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Alat-alat keselamatan kerja merupakan sebuah alat yang digunakan oleh seseorang saat bekerja untuk menghindari adanya resiko atau kecelakaan kerja.
Program keselamatan kerja yang ada di PT Hutama Karya juga dilengkapi dengan alat keselamatan kerja. Adapun alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja yang diberlakukan di PT Hutama Karya yaitu: pertama, para karyawan yang bekerja di PT Hutama Karya, baik itu staf maupun pekerja harian, harus memakai alat pelindung diri atau APD sekurang-kurangnya yaitu helm, rompi, sepatu safety, dan alat penunjang lainnya. Alat pelindung diri ini disediakan oleh PT Hutama Karya dan harus digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua yaitu pertemuan kotak peralatan atau pembicaraan keselamatan. Langkah ini merupakan suatu cara untuk memastikan keadaan di lingkungan kantor tetap terkendali dengan baik. Pertemuan kotak peralatan merupakan suatu pertemuan singkat yang dilakukan oleh para karyawan PT Hutama Karya. Kegiatan pertemuan tersebut biasanya membahas masalah-masalah keselamatan kerja. Pertemuan ini bisa dilakukan di mana saja, baik secara langsung maupun tidak langsung atau online. Terakhir yaitu memberikan tanda-tanda atau papan peringatan. Papan peringatan diberikan dengan tujuan sebagai pengingat bagi para karyawan di PT Hutama Karya. Isi dari papan tersebut biasanya berisi peringatan tentang bahaya di tempat kerja, kewaspadaan dalam bekerja, dan sarana untuk mengingatkan agar para pekerja selalu menggunakan alat pelindung diri. Papan peringatan ini diletakkan di seluruh area lingkungan konstruksi PT Hutama Karya. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe-tipe kecelakaan kerja. Resiko kecelakaan kerja saat bekerja dapat terjadi dengan begitu saja tanpa kita sadari. Setiap pekerjaan selalu memiliki resiko atau bahaya yang berupa kecelakaan kerja. Pekerjaan bidang konstruksi merupakan salah satu bidang kerja yang memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja paling tinggi. Adapun tipe-tipe kecelakaan kerja yang sebagian besar sering dialami oleh karyawan di PT Hutama Karya, yaitu yang pertama, pekerja terkena manuver alat. Kedua, pekerja tertimpa alat. Ketiga, pekerja jatuh dari ketinggian. Keempat, pekerja tertabrak alat-alat berat. Kelima, pekerja terkena pecahan batu. Keenam, pekerja tergores, terpukul, tertusuk, dan terjepit alat-alat. Ketujuh, tumpahan beton dan tersengat listrik. Dan yang terakhir, kontaminasi debu dan semen. Pembahasan yang keempat yaitu dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja yang dialami oleh PT Hutama Karya. Adanya kecelakaan kerja akan mengakibatkan dampak dan kerugian yang signifikan bagi suatu perusahaan. PT Hutama Karya adalah salah satu perusahaan yang dalam proses kerjanya berada dalam lingkungan konstruksi. Banyak para pekerja PT Hutama Karya yang terkadang merasa lelah dan kurang fokus saat bekerja. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Timbulnya kecelakaan kerja akan memberikan dampak-dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi suatu perusahaan. Adapun dampak-dampak akibat kecelakaan kerja yang ada di PT Hutama Karya yaitu: yang pertama, waktu dalam bekerja menjadi berkurang karena pekerja yang terluka. Kedua, pembangunan beberapa proyek milik PT Hutama Karya menjadi terhambat. Ketiga, adanya pengeluaran biaya tunjangan bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Keempat, kerusakan di berbagai aspek proses konstruksi, baik itu peralatan, perlengkapan, dan bahan. Selain itu, dampak yang dialami akibat kecelakaan kerja di PT Hutama Karya juga akan memberikan beberapa kerugian. Adapun kerugian-kerugian tersebut yaitu:
Pertama, tingkat produktivitas kerja menjadi menurun. Kedua, kerugian biaya yang cukup besar akibat alat-alat yang mengalami kerusakan. Ketiga, banyak alat-alat atau mesin yang menganggur. Dan yang terakhir, perusahaan harus mengeluarkan anggaran biaya untuk para pekerja yang mengalami cedera atau kecelakaan kerja. Upaya penanggulangan kerja termasuk dalam usaha manajemen resiko suatu proyek. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan PT Hutama Karya dalam melakukan penanggulangan kecelakaan kerja. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis adanya potensi bahaya dan aspek lingkungan yang berdampak bagi para pekerja. Kedua, memberikan penjelasan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan proyek akan pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Ketiga, melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proses manajemen keselamatan kerja untuk menghindari adanya penyimpangan. Yang terakhir, memberikan sosialisasi atau pengarahan kepada para pekerja tentang pelaksanaan manajemen dan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu resiko bahaya fisik dan psikologis. Upaya pengendalian resiko yang ada di PT Hutama Karya sudah diberikan tindakan preventif yang baik dan benar. Resiko akibat kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu resiko fisik dan resiko psikologis. Adapun resiko fisik yang dialami oleh para karyawan yang bekerja di PT Hutama Karya yaitu resiko yang pertama, terjadinya kebakaran BBM atau tersengat listrik. Resiko ini dapat dicegah dengan memastikan pompa elektrik dapat berjalan dengan lancar, tidak menyalakan api dalam bentuk apapun, dan memasang APAR di titik-titik lingkungan konstruksi. Kedua, alat girder yang diangkat terjatuh mengenai badan pekerja. Resiko ini dapat dicegah dengan memastikan sling belt terpasang dengan benar dan memastikan rambu-rambu peringatan sudah dipasang di area lingkungan konstruksi. Ketiga, pekerja tertimpa pipa tremi. Resiko ini dapat dicegah dengan memastikan sling belt terpasang dengan benar sebelum digunakan saat bekerja dan memastikan alat-alat dapat digunakan dengan baik serta tidak ada kerusakan. Keempat, pekerja terkena getaran atau kebisingan galian pipa atau gas air. Resiko ini dapat dicegah dengan memastikan operator alat memiliki SIO atau surat izin operasi dan memberikan rambu peringatan di sekitar area galian pipa atau gas air. Resiko bahaya di lingkungan kerja tidak hanya berasal dari aspek fisik saja, melainkan dapat juga berasal dari aspek psikologis. Dalam menjalani pekerjaannya, karyawan PT Hutama Karya juga memiliki potensi resiko-resiko dari aspek psikologis. Adapun resiko psikologis tersebut meliputi: pertama, pengaruh potensi pelecehan, intimidasi, dan pelecehan seksual. Kedua, adanya kekerasan di tempat kerja. Ketiga, jam kerja yang lama dan terforsir membuat pekerja mengalami tekanan diri. Keempat, stres di tempat kerja. Dan yang terakhir, kondisi pekerjaan yang monoton membuat karyawan merasa bosan. Pembahasan keenam yaitu tentang penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah suatu gangguan kesehatan yang terjadi akibat dari proses pekerjaan, alat kerja, aktivitas kerja, dan kondisi lingkungan dari pekerjaan tersebut. Pengaruh lingkungan konstruksi sangat berpotensi besar menimbulkan datangnya penyakit akibat kerja. Berikut ini beberapa penyakit akibat kerja yang dialami oleh karyawan yang bekerja di PT Hutama Karya. Pertama, penyakit pneumokoniosis
akibat debu dari pembangunan konstruksi. Kedua, dermatitis. Ketiga, flu dan batuk. Keempat, ISPA atau infeksi saluran pernafasan akibat menghirup debu-debu organik. Dan yang terakhir yaitu penyakit asma. Pembahasan selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. PT Hutama Karya merupakan suatu perusahaan yang bergerak di jasa bidang konstruksi. Dalam kesehariannya melakukan pekerjaan, terkadang terdapat beberapa karyawan yang mengalami kecelakaan atau cedera ringan. Adapun sistem penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan yang ada di PT Hutama Karya yaitu: pertama, adanya petugas P3K di setiap area kerja pembangunan konstruksi yang terpercaya dan telah bersertifikat resmi. Kedua, adanya fasilitas-fasilitas P3K yang lengkap dan sudah disediakan oleh PT Hutama Karya. Fasilitas P3K tersebut meliputi ruangan P3K, kotak P3K, tandu, alat pelindung diri, alat evakuasi, dan transportasi. Dan yang terakhir yaitu adanya alat emergency shower dan emergency wash yang sudah dipasang di tempat-tempat yang mudah untuk dijangkau. Pembahasan ke-8 yaitu tentang aplikasi K3 perkantoran dan sistem IT. Upaya keselamatan kerja yang dilakukan oleh PT Hutama Karya telah didukung dengan adanya penerapan aplikasi K3 dan penggunaan sistem informasi. Adapun penerapan pengaplikasian keselamatan kerja yang dilakukan oleh PT Hutama Karya yaitu: pertama, pengaturan cahaya di ruangan kerja PT Hutama Karya dilengkapi dengan adanya jendela atau ventilasi. Kedua, PT Hutama Karya memiliki lingkungan kerja yang sangat berisik. Hal tersebut disebabkan karena suara mesin dan alat konstruksi yang digunakan pada saat proses bekerja. Ketiga, tempat duduk untuk para karyawan juga sudah disediakan dengan nyaman, sehingga karyawan PT Hutama Karya tidak merasa bosan saat bekerja. Keempat, pemasangan alat-alat komputer sudah dipasang dengan baik dan dilengkapi dengan alat-alat penunjang yang lengkap. Penerapan sistem informasi yang dikembangkan oleh PT Hutama Karya yaitu suatu sistem pengukuran yang memadukan antara biaya dan jadwal proyek. Sistem informasi ini merupakan suatu sistem dengan metode single user system. Metode ini memberikan arti bahwa pihak controlling di divisi produksi PT Hutama Karya melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang user. Dengan adanya penerapan sistem tersebut, telah memberikan manfaat, yaitu proses pendistribusian pembagian pekerjaan menjadi lebih cepat dan proses pencarian data-data proyek menjadi lebih terarah dan sistematis. Pembahasan yang terakhir yaitu Sistem Manajemen K3 atau SMK3. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menjadi tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi ataupun perusahaan. Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja ini termuat dalam suatu sistem yang dinamakan dengan Sistem Manajemen K3 atau yang sering kita sebut dengan SMK3. Berikut ini adalah penerapan Sistem Manajemen K3 atau SMK3 yang ada di PT Hutama Karya, meliputi: pertama, kegiatan penetapan komitmen dan kebijakan K3. Dalam tahap ini, PT Hutama Karya melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu membuat tim organisasi di bidang K3, melakukan survei di lapangan terkait penerapan K3, dan membuat kebijakan peraturan K3. Kedua, kegiatan perencanaan manajemen K3.
Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh PT Hutama Karya yaitu melakukan identifikasi dan penilaian risiko K3 serta menentukan tujuan dan sasaran K3 terkait dengan sarana dan prasarana. Ketiga yaitu kegiatan penerapan atau implementasi manajemen K3. Pada tahap ketiga ini, PT Hutama Karya melakukan kegiatan promosi program K3 dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Keempat, kegiatan pengukuran dan evaluasi. PT Hutama Karya melakukan pengukuran dan evaluasi sistem manajemen K3 atau SMK3 untuk mengukur keberhasilan dan menentukan tindakan perbaikan atau evaluasi. Yang terakhir, kegiatan peninjauan ulang atau perbaikan. Peninjauan ini dilakukan secara berkala dan teratur oleh pihak manajemen bidang K3 PT Hutama Karya. Kegiatan peninjauan ini bermanfaat agar penerapan sistem manajemen K3 di PT Hutama Karya menjadi lebih baik lagi serta berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT Hutama Karya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh PT Hutama Karya sudah baik. Kedua, penggunaan alat-alat pelindung diri di PT Hutama Karya sudah dilakukan dan ditaati oleh seluruh pihak yang bekerja di PT Hutama Karya. Ketiga, terdapat identifikasi beberapa resiko dan penyakit akibat kerja yang dialami oleh karyawan PT Hutama Karya. Dan yang terakhir yaitu pentingnya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sudah dapat dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan PT Hutama Karya. Demikian pemaparan analisis studi kasus manajemen K3 pada PT Hutama Karya yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman semua ada kritik, saran, pertanyaan, atau bahkan sanggahan, bisa menghubungi email yang saya sematkan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.